Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib kelas 11. Di sini kita masih membahas tentang limit. Dan sekarang kita akan membahas limit tak hingga. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas limit tentu dan tak tentu. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas limit tak hingga. Maksudnya apa limit tak hingga itu ya? Di sini di LKS halaman 36 ya. Silakan dibuka LKS-nya halaman 36. Limit tak hingga itu apa? Limit tak hingga itu adalah suatu limit kan mendekati. Kalau sebelumnya itu mendekati sebuah angka ya. Nah, kalau di sini tak hingga itu mendekati sesuatu angka yang semakin besar dan tak hingga gitu, tak hingga. Nah, ini lambang tak hingga seperti ini ya, seperti angka 8 sedang tidur ya. Sedang tidur itu angka 8 itu namanya tak hingga. Nah, jadi seperti ini ya. Ini limit X mendekati tak hingga ya, mendekati X mendekati tak hingga seperti ini ya. Jadi kita akan belajar menyelesaikan limit ya yang variabelnya mendekati tak hingga gitu. Jadi limit tak hingga seperti itu ya. Nah, di sini ada dua jenis limit tak hingga ya. Cara penyelesaiannya ada dua macam sini. Yang pertama, langsung saja ya, kita langsung ke penyelesaiannya saja. Yang pertama, penyelesaian dengan membagi pangkat tertinggi dari penyebutnya ya, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya ya. Seperti ini ya. Nanti kita langsung saja ke contoh ya. Langsung saja ke contoh. Misalkan ini yang A itu maksudnya kalau derajat F-nya sama dengan derajat GX-nya, derajat pembilangnya sama dengan derajat penyebutnya, maka kita bisa langsung menyimpulkan penyelesaiannya adalah koefisien variabel pangkat tertinggi dari Fx dibagi koefisien variabel pangkat tertinggi dari Gx kalau derajatnya sama antara Fx dan Gx. Kalau Fx-nya derajatnya lebih tinggi atau lebih besar daripada derajat Gx, maka penyelesaiannya nanti hasilnya adalah tak hingga. Kebalikannya, jika derajat Fx-nya itu ini lebih kecil ya, lebih kecil benar Fx-nya lebih besar daripada Gx, koefisien pangkat tertingginya bernilai negatif, maka nanti akan negatif. Yang terakhir, jika derajat Fx-nya kurang dari derajat Gx, maka bernilai 0 ya. Jadi kalau lebih besar koefisiennya positif, berarti nanti
hingga, ya positif tak hingga. Kalau lebih besar terus koefisien pangkat tertingginya negatif, berarti negatif tak hingga. Jika derajatnya ini lebih kecil, ini sih lebih kecil ya. Kalau yang tadi yang dibahas yang lebih besar positif tak hingga, negatif tak hingga. Kalau ini lebih kecil langsung 0. Itu nanti ya. Nanti lebih jelasnya di contoh. Kemudian yang kedua dengan mengalihkan faktor sekawan. Ya, misalkan di sini ada limit tak hingga, maka kita selesaikan dengan mengalihkan dengan faktor sekawannya. Kalau ini negatif berarti faktor sekawannya positif. Seperti itu. Nah, kita ke contoh. Di atas di sini ada contoh. Di sini ada contoh yang pertama diselesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Yang kedua diselesaikan dengan mengalihkan dengan akar sekawannya. Nah, kita ke contoh yang pertama dulu ya. Ini ada soal dia limit tak hingga. Di sini ya menurut bentuknya ini bisa diselesaikan dengan membagi pangkat tertinggi dari penyebutnya. Oke, langsung kita alternatif penyelesaian di sini ya. Jawabannya di sini set gitu kan. Terus kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Ini kan penyebutnya yang di bawah nih ya. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4 kan. Variabel pangkat tertingginya X pangkat 4. Maka yang atas pembilang dan penyebut dibagi dengan tadi X pangkat 4 ya, variabel dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya di sini nih, X pangkat 4. Makanya di sini dibagi dengan X pangkat 4 semua. Dibagi dengan X pangkat 4. Di sini jadinya apa nih? 2 per X ya. Ini X-nya pangkat 3. Ini X-nya pangkat 4, berarti X pangkat 3 dicoret ya. Sisa X gitu. Kemudian ini dicoret, sisa X pangkat 2 kan. Ini tetap ya 5 pangkat X pangkat 5 per X pangkat 4 dibagi 3, ini habis jadi tinggal 3. Ini X pangkat 3, di sini tetap X pangkat 4. Nah, ini tadi ya dibagi dengan X-nya mendekati tak hingga, dibagi dengan tak hingga berarti 0. Ini dibagi apalagi ini ya, X-nya kuadrat lagi, udah X-nya tak hingga, ini dipangkatin lagi jadi dibagi dengan bilangan yang paling besar, jadinya min 0 ya. Kemudian ini dibagi dengan bilangan yang paling besar, lebih besar lagi, kemudian plus 0 ya kan. Kemudian 3, ini 0, ini min 0 ya. 0 dibagi dengan bilangan yang tak hingga sih, jadi 0 ya. Jadinya hasilnya 0 per 3 sama dengan 0. Nah, itulah cara penyelesaian dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya ya. Cara penyelesaian yang pertama ya, gampang sekali ya. Jadi tinggal dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya, dibagi, kemudian di ini ya, variabelnya dibagi habis gitu, dicoret gitu, kemudian dimasukkan tak hingganya di sini ya kan. Kalau dibagi dengan tak hingga ya 0 pasti ya. Orang dibagi dengan bilangan yang sangat besar kan berarti 0 gitu. Nah, sekarang kita selesaikan contoh yang kedua ya. Di sini kita selesaikan dengan mengalihkan akar sekawan.
ya di sini. Nah, maka langsung ke alternatif penyelesaiannya ini dikalikan dengan akar sekawannya. Jadi negatif dikalikan dengan akar sekawannya positif. Ya, kita langsung saja ini dikalikan dengan sifat distributif ya. Ini dikalikan dengan yang atasnya. Ini dikali ini, terus ini dikali ini, yang bawahnya ini yang belakangnya ini dikali yang depan, kemudian yang belakang dikali yang belakang. Hasilnya ini ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan jadi 2x plus 2. Ini tetap ya, penyebutnya tetap ini. Kemudian kayak yang awal ya, dibagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Pangkat tertinggi dari penyebutnya ini apa? X kuadrat ya, X kuadrat. Berarti dibagi dengan X kuadrat. Ini dibagi X kuadrat, ini dibagi X kuadrat, ini dibagi X kuadrat. Nah, ini langsung ini ya. Ini di AKS ini langsung ini. Dibagi dengan X kuadrat. Jadinya 9 dibagi dengan X kuadrat jadi 7 per X dibagi dengan X kuadrat berarti min 1 per X kuadrat gitu. Ditambah ini dibagi X kuadrat jadi 9 dibagi X kuadrat jadi 5, ini dibagi X kuadrat jadi min 3 per X kuadrat gitu. Nah, ini kan X kuadratnya akar ya, akar X kuadrat gitu ya. Variabelnya akar X kuadrat kan sama dengan X ya. Berarti yang di atasnya bukan dibagi dengan X kuadrat tapi dibagi dengan X, karena tadi X kuadratnya ada di dalam kurung. X kuadrat, akar X kuadrat sama dengan X gitu. Akar X kuadrat sama dengan X. Jadinya yang pembilangnya itu dibaginya dengan X gitu. Bukan X kuadrat tapi dibagi dengan X, karena tadi X kuadratnya ada di dalam kurung. Setelah untuk mengeluarkan di dalam kurung berarti akar sama kuadratnya dicoret gitu, jadi tinggal X. Jadi yang pembilang dibagi dengan X. 2X dibagi X jadi 2, 2 dibagi X jadi 2 per X gitu. Nah, kemudian kita hilangkan limitnya, ini X mendekati tak hingga. Berarti ini X nya mendekati tak hingga. 2 ini tidak dibagi jadi tetap 2. Ini dibagi dengan tak hingga, bilangan yang sangat besar, berarti 2 dibagi dengan bilangan yang sangat besar berarti 0. 9 ini tetap ya karena tidak dibagi. Kemudian ini dibagi dengan bilangan yang sangat besar, 7 dibagi dengan bilangan yang sangat besar jadi 0. Ini 1 juga dibagi dengan bilangan yang sangat besar kuadrat gitu, jadi pasti 0 ya. Kemudian 9 ini dibagi dengan bilangan yang sangat besar 0, 3 dibagi dengan bilangan yang sangat besar berarti min 0 ya. Kemudian dijumlahkan 2 per ini akar 9 3, ini akar 9 3. Jadinya berapa? 1 per 3. Nah, itulah cara penyelesaian dari limit tak hingga ya. Silakan yang belum paham ditanyakan ya. Barangkali ada yang belum paham ditanyakan. Nah, untuk tugasnya sendiri kalian kerjakan uji kom 4 ya, nomor 1 dan 6 ya, nomor 1 dan 6 gitu aja. Uji kom 4 nomor 1 dan 6. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga belajarnya lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.